Aparatur sipil negara di Bovendigul dinilai belum menunjukkan kinerja yang baik dan sering mangkir dari tugasnya sebagai abdi negara. Masyarakat Kota Tanah Merah kembali mengeluhkan kondisi jembatan Kaliwet yang rusak dan hingga kini belum mendapatkan perhatian pemerintah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dok semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Selasa 4 Februari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Staf ahli Bupati bidang hukum dan pemerintahan Meki Ulos Anumbon kembali menyoroti disiplin ASN dalam apel bersama di halaman kantor Bupati. Aparatur sipil negara di Bovendigul dinilai belum menunjukkan kinerja yang baik dan sering mangkir dari tugasnya sebagai abdi negara. Disiplin aparatur sipil negara di jajaran pemerintah Kabupaten Bovendigul masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran ASN di berbagai organisasi perangkat daerah, di mana dinas badan kantor yang ada terlihat sepi lantaran ASN belum sepenuhnya masuk kantor, sehingga berdampak pada pelayanan publik. Hal ini disampaikan staf ahli Bupati yang juga merangkap sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bovendigul, Meki Ulos Anumbon. Menurutnya, sebagai ASN senior, dirinya sangat menyayangkan sikap aparatur pemerintah yang seringkali lalai dalam menjalankan tugasnya. Tanpa disadari, seorang ASN telah sepenuhnya masuk dalam sistem, sehingga harus mematuhi perintah dan aturan-aturan yang ada dalam sistem tersebut, hingga pensiun, karena ASN telah digaji oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Kenapa saya sampaikan ini? Sebab saya dalam satu minggu ini saya lihat banyak OPD atau banyak ASN yang belum ada di tempat tugas saat ini. Ada yang sudah ada tapi tidak ke kantor. Kosong. Ada yang ke sana apel saja, apel yang di situ lalu menghilang. Nanti tunggu jam 4 balik lagi. Oleh sebab itu saya tekankan kepada ASN dan untuk kita semua, disinilah lahan kita, disinilah kebun kita, disinilah kita makan dan minum. Ketika kita masuk dalam sistem sampai kita pensiun. Ulos Anumbon juga menyoroti organisasi perangkat daerah yang berada di kilometer 6 arah Merauke karena dinilai pegawainya sering bolos kerja. Para pimpinan OPD diminta untuk lebih serius memperhatikan stafnya dengan melibatkan mereka dalam setiap program kerja OPD yang ada. Pemberdayaan para staf sangat penting dilakukan agar mereka bisa merasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Dan demi kebesaran kemuliaan namamu. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul akan menggelar kegiatan pelatihan komputer dan otomotif yang dikhususkan bagi orang asli Papua. Dua program ini dilaksanakan menggunakan dana otonomi khusus dan insentif fiskal tahun anggaran 2025. Pada awal tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul telah memprogramkan dua kegiatan, yaitu program pelatihan komputer yang dikhususkan bagi orang asli Papua dengan menggunakan dana otonomi khusus, dan program lanjutan pelatihan dasar otomotif yang menggunakan dana insentif fiskal. Dua kegiatan ini merupakan program untuk membantu memberikan pengetahuan kepada generasi muda agar lebih mengenal dunia kerja dan mengisi sektor-sektor tersebut. Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk tahun 2025 ini memang kami ada dua kegiatan. Namun tetap sama, fokus pada pelatihan komputer atau khusus untuk pencari kerja.
orang asli Papua. Jadi ini ada 2 kegiatan atau 2 sumber dana. Jadi yang pertama itu sumber dana dari dana otonomi khusus atau OTSUS tahun 2025 dan dana bantuan atau insentif fiskal. Jadi 2 dana ini kami fokus kepada pelatihan pencari kerja. Jadi memang untuk OTSUS memang lebih fokus ke orang asli Papua. Kalau untuk insentif fiskal ini lanjutan dari pelatihan dasar kemarin 2024. Jadi mereka yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan di 2024 itu yang kami lanjutkan ke tahap kedua. Jadi sumber daya dari dana insentif fiskal. Sementara itu, untuk sistem perekrutan peserta Disnaker Trans akan menyurat ke distrik-distrik yang menjadi lokasi fokus atau lokus perekrutan, yaitu distrik Mandobo, Jair, dan Mindip Tanah. Disnaker juga akan terus mengakomodir peserta dengan mengutamakan generasi muda yang putus sekolah. Diharapkan para pencari kerja harus memiliki kemauan yang kuat untuk bekerja, sehingga ilmu yang didapat dalam pelatihan nanti menjadi bekal untuk diterapkan di dunia kerja. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul bekerja sama dengan Universitas Musamus Merauke menggelar forum grup diskusi bersama para guru di Bovendigul. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi para guru mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG. Forum ini bertujuan untuk mendengarkan langsung berbagai kendala yang dihadapi oleh para guru, terutama terkait dengan kesulitan dalam lulus ujian PPG. Dalam diskusi ini, para peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan hambatan yang mereka hadapi selama mengikuti program tersebut. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Marcelian Jamlian, mengungkapkan kegiatan ini untuk memfasilitasi para guru dan mendengarkan kendala mereka dalam mengikuti pendidikan profesi guru. Kegiatan ini difasilitasi oleh tim dari Universitas Musamus untuk memberikan dukungan dan solusi bagi para guru. Saya perlu sampaikan bahwa pada hari ini di ruangan Bidang Ketenagaan sudah hadir Koordinator PPG Universitas Musamus, Ibu Marta Geta Ubun, dan tim dalam rangka kegiatan bersama kami untuk memberikan penjelasan atau guru-guru kami yang kami undang, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang belum mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan, untuk bagaimana dihadirkan untuk kami diskusi tentang kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh Bapak Ibu Guru
kenapa sampai tidak bisa mendaftar mengikuti program PPG itu sendiri. Dan hari ini Universitas Musamus memfasilitasi kegiatan ini sehingga boleh mendengar keluhan-keluhan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh kami guru di Kabupaten Bovendigul untuk mengikuti program pendidikan profesi guru dalam negara. Marcelina juga menambahkan sebagai bagian dari bidang pembinaan ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari guru-guru tingkat dasar dan SMP. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik serta solusi konkret bagi para guru dalam menyelesaikan program PPG mereka. Melalui FGD ini, diharapkan guru-guru di Kabupaten Bovendigul semakin siap menghadapi ujian PPG dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, program pendidikan profesi guru atau PPG telah lama dilaksanakan karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Bovendigul. Program ini untuk memberikan sertifikasi kepada para guru serta meningkatkan kompetensi dalam proses belajar mengajar. Meskipun program pendidikan profesi guru telah berjalan lama untuk sertifikasi para guru, masih banyak tenaga pendidik yang mengalami kendala dalam proses pendaftarannya. Melihat hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul menggandeng Universitas Musamus Merauke untuk memberikan pemahaman kepada para guru pendidikan dasar melalui fokus grup diskusi. Hal ini diharapkan dapat membantu tenaga pendidik untuk memahami lebih jauh terkait program pendidikan profesi guru. Untuk program PPG ini sebenarnya sudah lama, program ini sudah berjalan dan banyak guru sudah lulus sertifikasi, sudah lulus dalam program sertifikasi. Namun kegiatan untuk pendampingan ini baru kali ini dengan melihat bahwa masih banyak guru yang mengalami kendala dalam proses mendaftar untuk mengikuti program pendidikan profesi guru itu sendiri, sehingga kami Dinas Pendidikan koordinasi dengan pihak Musamus untuk bagaimana guru-guru ini didampingi atau diberikan penjelasan atau pencerahan untuk nanti mendaftar nanti seperti apa, karena kendala yang paling berat adalah pada saat mereka mendaftar, karena mendaftar itu secara online. Kendala utama yang dihadapi para guru dalam mengikuti PPG adalah sistem pendaftaran yang dilakukan secara online. Selain itu, kendala jaringan internet serta minimnya pemahaman para guru terhadap prosedur pendaftaran menjadi tantangan tersendiri. Tiap tahunnya, PPG mengalami perubahan aturan sehingga banyak guru yang merasa kesulitan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Melalui FGD bersama Unmus Merauke, diharapkan para tenaga pendidik di Kabupaten Bovendigul dapat lebih memahami proses pendaftaran serta aturan terbaru dalam program PPG. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi para guru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya, saya jamin aman. Tidak, saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Masyarakat Kota Tanah Merah kembali mengeluhkan kondisi jembatan Kaliwet yang rusak dan hingga kini belum mendapatkan perhatian pemerintah. Rusaknya jembatan ini sangat meresahkan dan membahayakan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Jembatan Kaliwet ini merupakan akses strategis bagi masyarakat Kota Tanah Merah karena menghubungkan beberapa objek vital seperti bandar udara, sekolah, pusat pelayanan pemerintahan, dan Taman Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan. Meski demikian, kondisi jembatan ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk diperbaiki. Tidak sedikit warga pengguna jalan yang terjatuh karena kondisi jembatannya yang sudah lapuk dan berlubang. Rusaknya jembatan penghubung ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Mereka terpaksa harus memutar balik kendaraan melalui pasar dan berharap pemerintah terutama dinas terkait segera memperbaiki atau membangun ulang jembatan dengan menggunakan material besi dan beton agar bisa bertahan lama. Ada rehapan begini, terus rehapan begini tapi ini kayu terus. Kalau boleh pakai besi saja. Kalau mama pakai besi, jelas tidak akan rusak. Kalau kita sama saya, kita kalau pakai besi pakai kayu begini sama saya rusak terus. Nah, jadi pemerintah harus pemerintah daerah terutama PU harus perhatikan jalan ini. Karena ini kan pekerjaan ini jalan ini kan terutama dinas PU. Nah, jadi harus perhatikan jalan ini supaya ini jalan umum. Harus jalan jalan ini sangat mengganggu aktivitas jalan. Kadang-kadang orang mau jalan sini tapi lihat jalan rusak, mereka putar pasar. Nah, banyak mengganggu jalan ini. Jadi harus pemerintah daerah perhatikan, terutama dinas yang bersangkutan, dinas PU perhatikan jalan ini. Diketahui sejak pertama kali dibangun, jembatan ini memang hanya memakai papan kayu dan sudah berapa kali direhabilitasi, tetapi tetap rusak karena masih menggunakan bahan yang sama. Melihat sentralnya akses jalan ini, pemerintah diminta membangun jembatan ini secara permanen. Masyarakat kini menantikan respon dan tindakan nyata dari pihak pemerintah untuk segera memperbaiki jembatan Kaliwet demi keselamatan dan kelancaran aktivitas mereka. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.